Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, umat paroki Santo Paulus Lembean dan umat paroki Santo Fransiskus Xaverius Kema, bahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari, handai taulan di mana saja yang akan mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Paskah ketiga dari Gereja Pusat Paroki Santo Paulus Lembean. Sebelum kita akan mengikuti perayaan Ekaristi pagi hari ini, hendaklah kita semua yang mengikutinya mempersiapkan ruang dan tempat, hati serta pikiran, serta hendaknya kita mengikuti perayaan ini, mengikuti gerakan liturgi sesuai pedoman umum. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu tanggal 26 April 2020 adalah hari Minggu Paskah ketiga. Perayaan misa pada pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki Santo Paulus Lembean, Pastor Wens Mawikere PR, bersama Pastor Alexander PR, lewat siaran langsung live streaming Komsos Paroki Santo Paulus Lembean. Menghayati Ekaristi dalam hidup. Maut, kekalahan terakhir dalam hidup kita, telah dikalahkan oleh harapan akan kebangkitan. Kitab sucilah yang membantu kita untuk memahami persoalan-persoalan hidup, sebab memberikan kunci untuk menyelami arti sengsara dan wafat Kristus. Bila kita dalam Ekaristi bertemu dengan Kristus yang telah bangkit, maka mekarlah hidup baru di dalam diri kita. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, diundang berdiri, kita buka dengan lagu pembuka. Pada bakti nomor 439.
sadar bahwa semua secara perlahan tetapi pasti Kristus bangkit. Mulai dari penguraian kitab suci yang oleh Kristus hadir mendampingi perjalanan mereka sampai pada pemecahan roti. Dua unsur ini ada dalam struktur Ekaristi Kudus, yaitu ibadah sabda dan ibadah Ekaristi. Secara tidak terduga juga bahwa pada tanggal 20 Juli tahun 1969, kedua astronaut, bahkan 3 astronaut dari Amerika atas nama umat manusia menginjakkan kakinya pertama kali di planet bulan. Satu langkah besar bagi umat manusia, tetapi di dalamnya juga terkandung iman yang luar biasa dari seorang astronaut yang bernama Aldrin. Dia itulah pilot lunar modul yang mendaratkan Armstrong dan beliau di daratan bulan. Sementara Michael Collins mengorbit dengan pesawat Columbia. Ketika Neil Armstrong turun dari pesawat lunar modul lebih dulu, dan Aldrin dia meletakkan kitab suci pada meja komputernya bersama anggur dan roti yang dibawanya. Ia menyadari ia seorang Katolik. Walaupun bukan misa yang ia adakan, tetapi unsur-unsur misa, yaitu anggur dan roti, ia persembahkan kepada Tuhan atas nama umat manusia dan memecahkan roti itu. Ia merasa bahwa dirinya yang jauh dari planet bumi, jauh dari keluarganya, jauh dari parokinya, tetapi dengan membuat simbol-simbol sederhana itu, sebagaimana yang Kristus utarakan kepada para rasulnya, ia menyatukan diri dengan Kristus, menyatukan diri dengan keluarga, dan menyatukan diri dengan umat universal, bahkan seluruh umat manusia. Ia membawa Injil, membawa kitab suci perjanjian baru, dan setelah ia merasa bangga untuk simbol Ekaristi pertama di bulan, ia membacakan Yohanes bab 15 ayat 15. Akulah pokok anggur dan kamu carang-carangnya. Kalau kamu bersatu dengan aku, kamu akan berbuah melimpah. Tetapi lepas daripada aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga kata-kata Injil ini kita juga kenakan kepada umat sekalian yang di rumah, supaya apapun situasi dan kondisi, juga perkembangan teknologi apapun sehebat ini, tetapi rupanya sang astronaut itu menyadari Tuhan yang mesti menentukannya. Karena itu ia bangga dengan mempercaya akan simbol Ekaristi yang dibuatnya dan dengan kata-kata Tuhan dalam Injil Yohanes yang tadi dibacakan ini. Marilah kita juga dalam minggu ketiga Paskah ini kita menyadari bahwa Kristus bersama dengan kita semua dan sadar bahwa Kristus adalah pokok anggur dan kita orang ranting-rantingnya. Kalau bersama dengan Dia, kita akan berbuah melimpah. Dan sebaliknya, jauh dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Marilah, di awal perayaan penyelamatan ini, kita tunduk dan mohon ampun
atas semua dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Nada Bakti nomor 184. Kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kasihani kami. Bila aku pengantara dengerilah, ampunilah kami. Mari kita memuliakan Tritunggal Maha Kudus dengan nyanyian Gloria. Puji bagi Allah di surga. Kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi.
Dikau, muliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau selalu membangkitkan daya hidup baru pada umat-Mu. Engkau telah memulihkan martabat kami dan mengangkat kami menjadi putra-putri-Mu. Semoga kami senantiasa memuji Dikau karenanya, dan semoga kami mendambakan kebangkitan kami dan terlaksananya segala harapan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi
dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bermazmur. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana di dalam gulita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik pengantar Injil, umat diundang berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Terangkanlah kitab suci kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar hati kami berkobar-kobar mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah dikelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silakan duduk. Para pastor, suster, umat sekalian di mana saja berada, istimewa umat kami yang ada di paroki Santo Lembean dan paroki Santo Kema, teristimewa mereka yang hari ini mengikuti perayaan Ekaristi lewat live stream ini yang disiarkan secara langsung dari Gereja Pusat Paroki Santo Paulus Lembean. Ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Salam dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur, puji Tuhan, hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, sukacita, kegembiraan, sehingga boleh merayakan perayaan Ekaristi di hari Minggu Paskah yang ketiga. Bapak Ibu umat sekalian yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini dikisahkan tentang penampakan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada kedua murid yang sementara melakukan perjalanan menuju Emmaus. Dalam Injil tadi dikisahkan bagaimana ketika kedua murid ini sedang bercakap-cakap, berbincang,
tentang apa yang terjadi, yaitu tentang Yesus yang diserahkan untuk dibunuh. Bahkan dia yang telah meninggal akhirnya didapati telah tiada lagi di kuburnya, dan menurut kesaksian perempuan-perempuan yang pergi pagi-pagi untuk mengunjungi kuburnya, Yesus telah bangkit. Sungguh menjadi topik pembicaraan saat itu. Dan ketika para murid sedang berbicara, dikatakan dalam Injil tadi bahwa tiba-tiba Yesus datang, Yesus menghampiri mereka. Dan sungguh dalam Injil kita dengarkan tadi terjadi dialog antara para murid dan Yesus sendiri. Tapi meskipun Yesus sudah berbicara dengan mereka, turut terlibat dalam percakapan itu, toh para murid belum juga mengenal siapa Yesus, siapa Dia yang ada datang mengunjungi mereka. Walaupun dalam Injil tadi dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Para murid belum mengenal dengan jelas siapa sosok pribadi yang ada datang dan berbicara dengan mereka. Nanti ketika Yesus tinggal dengan mereka, ketika Yesus duduk dan makan bersama dengan mereka, ketika Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada mereka, barulah di sana mereka sungguh mengenal, mereka sungguh mengetahui bahwa ternyata orang yang hadir datang mengunjungi mereka, turut terlibat dalam percakapan selama perjalanan, Dialah Tuhan, Dialah Yesus yang sudah bangkit. Dan ketika itu, ketika mereka mulai mengenal Dia, dikatakan dalam Injil, Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka, dan mereka pun kembali ke Yerusalem dan menceritakan kepada ke-11 murid yang lain apa yang telah mereka alami dalam perjalanan, bahkan ketika mereka makan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ternyata lewat percakapan, lewat kata-kata dialog yang terjadi, para murid belum mengenal jelas siapa Yesus yang ada bersama-sama. Nanti ketika Yesus melakukan suatu tindakan istimewa, ketika Yesus duduk makan bersama dengan mereka, ketika Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan membagikannya, barulah mereka mengerti bahwa inilah Yesus. Itu jelas di sini bahwa tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga disertai dengan perbuatan. Itulah cara Yesus untuk memperkenalkan dirinya kepada para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, hendaknya kita juga melakukan seperti apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Kalau kita ingin Tuhan Yesus semakin dikenal, kita ingin Tuhan Yesus itu semakin dicintai oleh banyak orang, maka tidak cukup kita hanya berkata-kata, tidak cukup kita hanya berbicara, tapi kata-kata itu, apa yang kita bicarakan itu harus juga disertai dengan perbuatan nyata, dengan tindakan konkret. Maka mari di tengah situasi kita, situasi yang sulit saat ini, kita terus ditantang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup. Sebagai orang beriman, kita harus terus berjuang untuk melaksanakan perbuatan nyata agar Tuhan semakin dikenal. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hendaknya kita sadar bahwa kita bukan penguasa dunia ini, tetapi kita hanyalah penumpang di dunia ini. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan kedua tadi, maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk mari di dalam hidup kita berjuang agar kita mampu hidup dengan takwa, maksudnya yaitu kita berjuang untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah
dan kita menjauhi apa yang menjadi larangan Dia. Kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan menjauhkan diri dari segala larangan-larangan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka mari di dalam hidup kita terus berjuang, melakukan perbuatan baik. Memang suatu usaha kerja keras dibutuhkan dari kita ketika kita harus melakukan perbuatan baik. Sebab sebagai manusia, sebagaimana dalam Injil pada hari Rabu yang lalu, di sana ditegaskan bahwa kecenderungan manusia, yaitu manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Karena perbuatan-perbuatan manusia itu jahat. Dan kalau dia mencintai terang, maka akan kelihatan perbuatan. Maka mari, tentu dibutuhkan semangat, kerja keras, usaha dari kita untuk terus berbuat baik di dalam hidup, khususnya di tengah situasi kita saat ini. Bukan berarti kita menghadapi masa sulit seperti ini, lantas kita berhenti berbuat baik. Tetapi di tengah situasi apapun, kita terus berjuang untuk melakukan perbuatan baik. Sebab dengan demikian, maka pasti Tuhan akan dikenal, pasti Tuhan akan semakin dicintai. Kita tidak hanya berkata-kata, tetapi kita harus kata-kata kita itu disertai dengan perbuatan, dengan tindakan nyata. Ingat bahwa kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tapi kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah yang ditegaskan dalam bacaan kedua pada hari ini. Mari sekali lagi kita tak henti-hentinya, tak putus-putusnya untuk terus berjuang melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, Tuhan yang kita sembah, Dia akan semakin dikenal oleh banyak orang dan Dia akan semakin dicintai oleh banyak orang lewat kata-kata, tapi juga teristimewa lewat sikap, tindakan, perbuatan nyata kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdiri, juga Bapak Ibu, keluarga di rumah berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita lanjut dengan doa umat. Karena Allah telah membangkitkan Yesus dan telah mengarahkan tingkah laku kita kepada kebaikan, maka beranilah kita berdoa kepadanya dengan mantap. Bagi kaum beriman, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diganggu oleh keraguan dan ketidakpuasan, tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi dunia di mana kita hidup, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang diserahi
tanggung jawab atas para bangsa, benar-benar orang-orang yang jujur, cakap, dan bijaksana. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi warga umat yang telah meninggal dunia. Semoga mereka di antara kita yang telah beristirahat dalam alam baka diperkenankan memandang cahaya hari yang baru. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita sendiri. Semoga Allah Bapa menjadikan kita saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan kehadirannya di tengah-tengah kita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud khusus pada hari Minggu Paskah ketiga ini, setiap 3 wujud kami mohon. Pertama, ucapan syukur dari keluarga Lasut Sambeka sehubungan dengan ulang tahun dari Bapak keluarga, Bapak Herman Lasut, memasuki usia 73 tahun, tanggal 26 April 2020 hari ini. Semoga selalu diberkati kesehatan jasmani rohani, serta kemampuan dalam menghadapi masa tua, serta mohon berkat untuk istri, anak-anak dan cucu, serta usaha-usaha ke depan dari keluarga. Keluarga Dompas Sigar Laki, keluarga besar Sigar Laki Dendeng, mohon keselamatan arwah dari orang tua kami, Ibu Getruida Dendeng, Mama dan Oma, yang meninggal 17 Maret 2020, hari ini memperingati 40 hari meninggal dunia. Dan Bapak Daniel Sigar Laki, Papa Opa, yang meninggal 13 Maret 2020, yang hari ini diperingati 14 tahun yang lalu. Semoga keluarga yang mendoakan dan kita semua selalu diberkati, dan mereka yang didoakan beristirahat dalam damai Tuhan. Bersama keluarga Pongo Langelo mengucap syukur sehubungan dengan ulang tahun dari Bapak Andre Pongo pada tanggal 25 April 2020 kemarin. Semoga berkat dan perlindungan Tuhan melimpah atas keluarga Pongo Langelo, teristimewa Bapak Andre yang merayakan ulang tahun kemarin. kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Mengucap syukur kepada Putra, kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus bersama keluarga Wantah Pangemanan. Sehubungan dengan ulang tahun ke-56 Ibu Reni Wanta, tanggal 18 April. Ulang tahun ke-76 Ibu Carolina Roring, tanggal 24 April. Dan ulang tahun pernikahan ke-30 tanggal 21 April bersama keluarga Viani Reni Wanta Pangemanan. Semoga berkat Tuhan melimpah atas keluarga ini, teristimewa yang berhari ulang tahun, khususnya juga yang merayakan hari bahagia 30 tahun pernikahan. Ucapan syukur bersama wilayah rohani Santo Fidelis Karegesan sehubungan dengan pesta pelindung wilayah rohani Santo Fidelis. Semoga pengurus dan seluruh warga wilayah rohani Santo Fidelis sungguh merasakan perlindungan Tuhan serta bantuan doa dari Santo Pelindung. Ucapan syukur atas terkabulnya 3 kali 3
Salam Maria, dan ulang tahun dari Ibu Grace Kaporo pada bulan Maret yang lalu. Semoga Bunda Maria selalu mendampingi perjalanan Ibu Grace dan berkat Tuhan selalu menyertai mereka semua. Kami mohon, Kabulkanlah ucapan syukur dari keluarga Kambe Kaporo. Semoga Tuhan berkenan memberkati dan melindungi mereka senantiasa, teristimewa pada situasi dan kondisi saat ini, terlindung dari penyakit virus corona. Ucapan syukur dari adik Cecilia Angelina Jolie Kambe atas anugerah kesehatan yang Tuhan limpahkan kepadanya, untuk adik Jolie dan juga untuk ibu bapa dan seisi keluarganya. Keluarga Sunda Emor bersyukur kepada Tuhan atas anugerah ketambahan usia Bapak Polces Sunda kemarin tanggal 25 April 2020 memasuki usia yang ke-63 dan Bapak Everson Emor 13 April 2020. Semoga berkat perlindungan, damai sejahtera dan kesehatan rohani jasmani selalu menyertai keluarga ini, diberkati juga dalam pelayanan gereja dan pelayanan atas pemerintahan. kami mohon, Bersama keluarga Wulur Tumbol mendoakan keselamatan arwah dari anak adik yang tercinta Gary Eldrick Christopher Wulur yang dipanggil Tuhan 19 April 2020. Semoga arwahnya memperoleh kehidupan bahagia di sisi Bapa, serta mohon kekuatan, ketabahan dan penghiburan untuk mama, papa, dan kakak-kakak dan semua keluarga yang ditinggalkan dan yang masih berziarah di dunia ini. Mengucap syukur atas genapnya usia 70 tahun dari Bapak Hengki Triknyo pada tanggal 22 April, mohon berkat dan perlindungan dalam rumah tangga untuk anak-anak dan cucu dari keluarga Triknyo Pangemanan. Semoga Tuhan selalu menjadi jaminan dan sandaran untuk persieraan hidup keluarga. Kita memohonkan doa untuk seluruh umat Allah, khususnya dari kedua paroki Lembean dan paroki Kema, agar supaya pengalaman dua murid Emmaus, baik ibadah sabda maupun perayaan Ekaristi, ditempatkan di dalam pusat kehidupan umat Allah. Dalam segala situasi dan kondisi, kita tahu Allah hadir dalam ibadah sabda, tetapi teristimewa juga hadir dalam perayaan Ekaristi. kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa kami di surga, resapilah kami dengan semangat tanggung jawab yang mendalam. Juga pada saat kami menghadap Engkau, doronglah kami berusaha bersama semua saja yang beritikat baik, membangun dunia baru, penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian, berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persiapan persembahan. Umat yang terkasih yang berada di rumah, saat ini kita akan masuk dalam liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan, dan dipersilakan kepada umat untuk memberikan persembahan kolekte yang pertama.
persembahkan inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Dari curahanmu kami terima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, para murid mengenal kembali Yesus Kristus dalam membagikan roti. Perkenankanlah kami juga mengenal Putra-Mu yang menjadi bekal hidup dalam perjalanan menuju tanah air surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Cukup tuh. Hosana bagi Allah di surga.
Kita doakan bersama doa syukur agung yang kedua. Bagi keluarga di rumah yang boleh berdiri, kita nyatakan penghormatan kita untuk bagian ini, doa syukur agung sambil berdiri. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, ya bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, Uskup Emeritus Yosef, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa mereka yang kami doakan dalam Pranekaristi ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari lambungkan pujian dalam doa yang diajar Kristus Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Mari kita mohon damai kepadanya bersama. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Yang menghapus dosa dunia, kasih berilah kami. Anak Allah yang menghapus dosa dunia, kasih berilah kami. Anak Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami Doa komuni kerinduan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, kami percaya Engkau hadir di sini dan hadir pula di tengah keluarga-keluarga kami di rumah, ibu bapa, anak-anak, dan semua anggota. Datanglah di hati kami,
supaya kami merasakan betapa Engkau memberi kehangatan cinta, kekuatan, harapan, dan perlindungan. Semoga kami senantiasa bermohon supaya tidak ada yang memisahkan kami dari padamu yang selalu setia mendampingi kami. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Nyatalah di hatiku, ya Yesusku, mari masuk into my heart, into my heart. Come into my heart, Lord Jesus. Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Nada Bakti nomor 290. Umat yang terkasih yang berada di rumah, saat ini dipersilakan untuk berdoa secara doa pribadi, dan sesudah itu kita akan memberikan persembahan yang kedua atau kolekte yang kedua, diperhitungkan untuk membantu korban-korban maupun para tenaga medis yang berhubungan dengan COVID-19. Aku rindu akan Tuhan. Dalam sakramen terkudus, aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Dalam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga, kau menghapus dosa dunia. Dalam wafatmu di salib, puji syukur bagimu. Mengasihi Tuhan, Dia sumber
Doa sesudah komuni. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala pembaharuan, pandanglah dengan rela umat-Mu yang telah Kau bangkitkan dalam kehidupan baru dengan sakramen-sakramen-Mu. Antarlah kami menuju kebangkitan badan serta kehidupan baru dalam kerajaan-Mu yang akan datang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pastor Alex, terima kasih untuk khotbahnya, dan para petugas liturgi hari ini, baik lektor maupun kor kecil, organis, dan juga tim Komsos Paroki Lembean. Terima kasih banyak. Lagi untuk seluruh umat, baik di Paroki Lembean dan Kemah, atau di mana saja yang telah mengikuti misa live streaming ini, terima kasih banyak. Selamat hari Minggu, dan kita percaya bahwa baik dalam ibadah sabda maupun dalam pemecahan roti, yaitu Ekaristi, buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan yang selalu hadir di tengah kita dan selalu mengiringi perjalanan hidup kita. Sama seperti dua murid Emmaus yang mengalami penampakan kebangkitan Tuhan. Terima kasih untuk semua pihak, dan hari Kamis tanggal 30 April juga sedapat mungkin pembukaan Rosario, akan ada Rosario dan misa pembukaan juga disiarkan juga lewat live streaming. Hari Kamis tanggal 30 April jam 6 sore. Hari Kamis tanggal 30 April kita orang semua membuka bulan Devosi Maria dengan Rosario dan misa pembukaan. Terima kasih sekali lagi. Kita mohon berkat Tuhan dari kedua imam yang ada di altar ini, supaya kita terlindung dari segala macam penyakit dan selalu diberikan kekuatan, harapan, supaya kita bisa menapaki jalan hidup ini dengan percaya akan Kristus bangkit yang selalu mendampingi. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga umat sekalian dan seluruh kegiatan kita pada pekan yang baru ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur Pada Allah. Haleluya. Haleluya. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Mada Bakti 444. Yesus dari Nazaret sudah bangkit berdoa dari penjara duka dosa, kita dibebaskannya. Duka suci sudah tunduk, damai bumi dan surga. Haleluya.
kita bersaksi atas namanya mewartakan cintanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara di mana saja berada, dengan demikian perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah ketiga tanggal 26 April 2020 sudah selesai. Atas nama Dewan Pastoral Paroki, menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki Pastor Wens Mawikere PR bersama Pastor Alex Sondak PR yang sudah mempersembahkan misa pada pagi hari ini. Para petugas liturgi, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tim musik liturgi, kostor, bahkan tim Komsos, Paroki Santo Paulus Lembean yang sudah menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi Minggu Paskah pada pagi hari ini. Disampaikan juga terima kasih kepada keluarga Lasut Sumampau, keluarga Pitoy Mananggung, keluarga Sunda Emor, keluarga Untur Rondonuwu yang sudah memberikan sumbangan kepada Paroki Santo Paulus Lembean yang sudah diterima di pastoran paroki. Dan akhirnya, marilah kita menjalani hari-hari kehidupan kita sambil mengikuti anjuran dari pemerintah social distancing. Gunakan masker, sering mencuci tangan, jaga jarak, dan tetap tinggal di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Kita akan bertemu dalam perayaan Ekaristi pembukaan bulan Rosario pada hari Kamis, jam 6 sore dari pusat paroki. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Yesus dari Nazaret sudah bangkitkan pada dari penjara duka dosa kita